Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nematul Fikriyah dengan NIM D101191124. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisa Model Pemilihan Mode Transportasi Angkutan Rute Kota Pontianak, Kota Ketapang menggunakan metode Standard Preference. Yang melatar belakangi proposal ini ialah sebagai kabupaten yang memiliki populasi jiwa terbanyak ke-6 di Provinsi Kalimantan Barat, menjadikan segala aktivitas baik perjalanan pulang maupun pergi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, maupun dari suatu kota ke kota yang lainnya menjadikan suatu hal yang setiap harinya terjadi. Pemilihan sarana angkutan transportasi sebagai mode perjalanan merupakan salah satu aspek yang penting sebagai indikator perjalanan dalam memilih mode transportasi mana yang diinginkan. Pengembangan transportasi ditunjukkan agar terciptanya transportasi yang lancar, aman, murah, nyaman, cepat, handal, dan tepat guna, serta terpadu, menyeluruh, berkelanjutan, dan berkesinambungan, serta mendukung konsep pembangunan sosial ekonomi wilayah. Jumlah penduduk yang meningkat pada setiap tahunnya menjadikan faktor utama dalam pengembangan transportasi. Pemilihan mode transportasi yang diberikan kepada masyarakat rakyat Kota Pontianak, Kota Ketapang cukuplah bervariasi. Namun, dalam pemilihannya, pengguna jasa dalam hal ini masyarakat haruslah mempertimbangkan tujuan perjalanan, jarak tempuh, waktu, biaya, dan fasilitas yang diberikan oleh mode transportasi tersebut. Dengan mempertimbangkan segala aspek di atas, maka timbullah suatu permasalahan yang ingin diangkat sebagai bahan penelitian untuk mengetahui mode transportasi manakah sebagai pilihan masyarakat Kota Pontianak untuk melakukan perjalanan ke Kota Ketapang sesuai keinginan serta prioritas yang dijadikan sebagai acuan dalam pemilihan mode transportasi. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah. Yang pertama, faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi pemilihan mode transportasi rute Kota Pontianak, Kota Ketapang, sehingga masyarakat lebih memilih mode transportasi tersebut. Lalu yang kedua, berapakah besarnya probabilitas penumpang yang akan berpergian dari Kota Pontianak, Kota Ketapang menggunakan pesawat terbang dan travel. Tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini ialah yang pertama, mengetahui faktor-faktor penyebab penumpang memilih mode transportasi rute Kota Pontianak, Kota Ketapang. Lalu yang kedua, untuk mengetahui berapakah besarnya probabilitas penumpang yang akan berpergian dari Kota Pontianak, Kota Ketapang menggunakan pesawat terbang. Manfaat penelitian. Yang pertama, dapat memberikan referensi serta rekomendasi pilihan kepada pembaca yang ingin berpergian pada rute Kota Pontianak, Kota Ketapang untuk memilih moda transportasi manakah yang sesuai faktor-faktor serta prioritas yang telah dipaparkan. Lalu bagi peneliti sebagai ilmu pengetahuan dan pedoman dan dalam menganalisa pemilihan moda transportasi rute Kota Pontianak, Kota Ketapang. Lalu bagi rekan mahasiswa dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dan menyusun tugas akhir serta bahan kuliah yang berhubungan dengan analisa pemilihan moda terkait. Batasan masalah. Yang pertama, rute yang dipilih dalam proses pemilihan mode transportasi ialah rute Kota Pontianak, Kota Ketapang. Lalu jenis survei yang akan diberikan yaitu berupa kuesioner online yang menyediakan mode transportasi pesawat terbang dan travel serta mengapa memilih alasan memilih angkutan tersebut. Lalu target sasaran sasaran kuesioner adalah masyarakat Kota Pontianak yang sedang dan akan melakukan perjalanan dari Kota Pontianak menuju Kota Ketapang. Lalu yang keempat, moda angkutan transportasi yang dijadikan pilihan yaitu pesawat terbang dan angkutan travel. Lalu ada metode yang digunakan untuk proses pengambilan data yaitu metode Standard Preference. Pengolahan data di sini menggunakan bantuan aplikasi SPSS 24 dan Microsoft Excel. Landasan teori. Transportasi merupakan suatu kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, di mana di dalamnya terdapat unsur pergerakan. Lalu fungsi dari transportasi di sini sebagai penunjang dan perangsang pembangunan serta pemberi jasa bagi perkembangan ekonomi. Lalu perencanaan. Perencanaan transportasi adalah suatu kegiatan perencanaan sistem transportasi yang sistematik, yang bertujuan menyediakan layanan transportasi baik sarana
maupun prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan transportasi bagi masyarakat di suatu wilayah serta tujuan-tujuan kemasyarakatan. Ada metode state preference. Teknik state preference di sini merupakan teknik yang digunakan untuk pendekatan terhadap responden terhadap respon yang berbeda-beda, yang memberikan suatu alternatif baru ataupun yang belum ada pada kondisi saat ini. Teknik ini dapat memberikan penggambaran kemungkinan dan perencanaan transportasi mendatang. Lalu ada penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Safety et al. Pada tahun 2020 yang meneliti dengan judul Analisa Pilihan Moda Transportasi Darat Jember Surabaya dengan metode state preference. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui adanya perubahan minat masyarakat sebagai pengguna moda transportasi dari kereta api ke bus batas. Lalu ada penelitian dilakukan oleh Budiarto et al. Dengan judul Kajian Probabilitas Penumpang Angkutan Travel terhadap kendaraan pribadi pada rute Pontianak Sintang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui probabilitas penumpang angkutan travel terhadap kendaraan pribadi, serta mengetahui faktor-faktor yang memberikan pengaruh pemilihan moda yang ada, khususnya untuk masyarakat yang biasa berpergian dari rute Pontianak Sintang atau sebaliknya. Lalu di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Rahmalia et al. Dengan judul Analisa Pemilihan Moda Transportasi Rute Semarang-Jakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prioritas kriteria menurut karakteristik pada perjalanan seluruh golongan, mengutamakan maksud perjalanan, serta mengutamakan keselamatan dan keamanan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu persamaan pada penelitian ini terletak pada pengambilan data yang dilakukan menggunakan metode state preference dan sama-sama menggunakan alat bantu SPSS untuk mengolah hasil data tersebut. Lalu perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada lokasi penelitian, yaitu rute Kota Pontianak, Kota Ketapang. Sampai saat ini belum ada yang mengkaji terkait dengan moda transportasi pilihan responden. Lalu di sini gambaran umum lokasi penelitian. Lokasi umum yang dikaji pada penelitian ini ialah trayek Kota Pontianak, Kota Ketapang. Luas wilayah Kota Pontianak memiliki luas wilayah sebesar 107,82 km dan memiliki populasi sebesar 672.440 jiwa. Sedangkan lokasi Ketapang memiliki luas wilayah sebesar 31.588 km dan memiliki penduduk sebanyak 579.927 jiwa. Di sini ada trayek pemilihan rute. Di sebelah kiri ialah peta rute trayek Pontianak Ketapang menggunakan travel, yaitu menggunakan jalur darat. Lalu yang di sebelah kanan ialah rute trayek Pontianak Ketapang menggunakan pesawat udara dengan sampel. Sedangkan jumlah sampel dari Kota Pontianak didapatkan hasil sebesar 399,742 yang kita bulatkan menjadi 4 sampel. Dari perhitungan di atas, jumlah sampel yang kita dapatkan sebanyak 400 sampel. Tahap rencana penelitian. Pertama yang kita lakukan yaitu mencari data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini didapatkan dari hasil lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan dari data penunjang yang diperlukan dalam studi, yaitu didapatkan dari data pustaka dan data yang dicari dari berbagai instansi terkait. Data primer di sini yang terdiri dari jumlah karakteristik responden atau sampel, lalu ada karakteristik pengguna angkutan transportasi, lalu ada karakteristik pemilihan angkutan transportasi. Sedangkan data sekunder yaitu meliputi biaya perjalanan, terus waktu keberangkatan, dan karakteristik angkutan. Setelah kita mencari data, hal yang akan kita lakukan yaitu
mencari target sebaran kuesioner. Adapun target sebaran kuesioner dalam penelitian ini ialah masyarakat Kota Pontianak yang akan atau yang pernah melakukan perjalanan dari Kota Pontianak ke Kota Ketapang. Setelah kita melakukan target sebaran kuesioner, lalu kita melakukan survei pendahuluan. Rencana survei awal dilakukan untuk percobaan terhadap kondisi existing. Ini pada saat sekarang, pemilihan responden secara random dengan analitik statistik yang ditentukan jumlah responden yang disurvei. Lalu ada data perusahaan resmi angkutan pesawat terbang rute Kota Pontianak Kota Ketapang pada tahun 2022. Ada satu maskapai yang bernama Wings Air yang beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 150, RT 03, Benua Melayu Darat, Kecamatan Pendekatan, Kota Pontianak, yang memiliki 3 unit dan memiliki 3 jadwal keberangkatan, yaitu pada jam 8.55 dan jam 11.10 serta jam 13.25. Lalu di sini ada data perusahaan angkutan travel rute Kota Pontianak rute Kota Ketapang pada tahun 2022, yaitu ada 5 perusahaan. Yang pertama ada Rindu Travel, Jona Travel, SA Transport Travel, lalu ada Ahing Travel, lalu ada Bangjo Travel. Masing-masing perusahaan tersebut memiliki 2 unit mobil travel untuk tujuan Pontianak Ketapang maupun sebaliknya. Selanjutnya ada atribut perjalanan dan pelayanan pesawat terbang dan travel secara aktual. Atribut pertama ada biaya yang disimbolkan dengan cost. Pesawat terbang memiliki harga sebesar 1.100.000, sedangkan travel memiliki harga sebesar 400.000 rupiah. Lalu waktu tempuh atau time, pesawat terbang memiliki waktu tempuh selama 45 menit, sedangkan travel memiliki waktu tempuh selama 10 jam. Lalu di sini ada frekuensi keberangkatan atau headway. Pesawat terbang memiliki 3 kali keberangkatan dari pukul 7 hingga pukul 3 sore. Lalu di pesawat travel memiliki frekuensi keberangkatan sebanyak 5 kali sehari dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam. Lalu ada kenyamanan atau servis. Pesawat terbang memiliki fasilitas atau kenyamanan. Yang pertama, ruang tunggu ber-AC dan tersedia wifi, lalu ada tersedia toilet, lalu ada penjualan makanan dan minuman, tersedia fasilitas umum yang memadai, lalu ada kursi yang cukup lega dan nyaman. Lalu di travel ada antar jemput, lalu tersedia tisu kertas gratis, lalu tersedia AC dan hiburan, dan tempat penyimpanan yang banyak. Flowchart penelitian. Yang pertama, kita mulai penelitian, lalu kita mencari studi literatur, setelah itu kita mengumpulkan data. Pengumpulan data ini terdiri dari 2 data. Yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer itu didapatkan dari kuesioner yang terdiri dari jumlah responden atau sampel, karakteristik pengguna angkutan transportasi, lalu ada karakteristik pemilihan angkutan transportasi. Lalu data sekunder ini terdiri dari jarak tempuh kendaraan, karakteristik angkutan, dan jumlah kendaraan yang beroperasi. Setelah melakukan pengambilan data, lalu datanya kita olah secara static preference. Setelah data diolah, kita mendapatkan hasil dan pembahasan. Setelah mendapatkan hasil dan pembahasan, kita dapat menyimpulkan dan mendapatkan saran. Setelah yang didapatkan kesimpulan dan saran, penelitian selesai. Ini adalah desain kuesioner lapangan yang akan disebar pada saat penelitian. Kuesioner karakteristik pengguna transportasi. Kuesioner ini terdiri dari 7 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama ialah data responden. Yang kedua, apakah Anda sering berpergian dari Kota Pontianak menuju Kota Ketapang? Lalu pertanyaan ketiga, apakah moda transportasi angkutan dalam perjalanan menuju Kota Pontianak yang dipilih? Lalu latar belakang atau alasan Anda menggunakan moda angkutan transportasi tersebut. Lalu maksud tujuan perjalanan Anda. Pertanyaan ke-6, frekuensi rata-rata dalam 1 bulan melakukan perjalanan dari Kota Pontianak menuju Kota Ketapang. Lalu pertanyaan selanjutnya ialah mengenai pendapatan atau penghasilan per bulan. Selanjutnya ada kuesioner karakteristik pemilihan moda. Kuesioner karakteristik pemilihan moda ini dirancang dengan menggunakan analisis static preference. Atribut-atribut yang digunakan
dalam desain kuesioner ini menggambarkan semua faktor yang mempengaruhi pemilihan perjalanan, angkutan, pesawat terbang, dan travel. Pada tabel ini, dijelaskan atribut pesawat terbang dan travel pada kondisi saat sekarang. Petunjuk untuk mengisi formulir atau kuesioner ini, yang pertama memberikan tanda checklist pada salah satu jawaban yang Anda pilih. Dari pilihan pertama, yang berarti Anda pasti memilih pesawat terbang, lalu pilihan kedua, Anda mungkin memilih pesawat terbang, pilihan ketiga, pilihan Anda berimbang, lalu pilihan keempat, Anda mungkin memilih pesawat terbang, dan pilihan kelima, Anda pasti memilih travel. Pada analisis status preference, perlu dilakukannya adanya perubahan pada atribut-atribut yang telah ditetapkan berdasarkan tabel yang pertama, yaitu berdasarkan biaya perjalanan atau cost. Biaya perjalanan atau cost ini dapat dikurangi atau ditambah. Lalu, pada tabel kedua, berdasarkan lama waktu perjalanan atau time. Lama waktu perjalanan atau time ini dapat diperlambat atau dipercepat. Selanjutnya ada yang berdasarkan frekuensi keberangkatan atau headway. Headway atau berdasarkan frekuensi keberangkatan ini dapat dikurangi atau ditambah. Lalu berdasarkan tingkat pelayanannya atau service dapat dikurangi atau ditingkatkan. Keterangan untuk perubahan tingkat pelayanan. Yang pertama, menambah satu fase pelayanan dianggap meningkatkan pelayanan sebesar 10%. Lalu, nomor 2, pelayanan yang akan ditingkatkan di pesawat terbang. Yang pertama, tersedia bagasi gratis, penambahan fasilitas hiburan seperti wifi, lalu ada makanan dan minuman gratis, lalu di travel ada kursi yang cukup lega dan nyaman. Lalu ada yang kedua, dapat memesan tiket secara online, lalu ada makanan dan minum gratis. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Diharapkan kritik dan saran untuk membuat penelitian saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.